Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Betapa besarnya kasih setiamu ya Allah. Kita nyanyikan PKJ 27. Saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Gereja hadir di tengah dunia untuk mengerjakan misi Allah, yaitu mewujud nyatakan damai sejahtera Allah. Tanggung jawab itu terhadang oleh tantangan yang besar. Banyak sekali ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita sering merasa lemah, rapuh, sering takut, gagal, bahkan merasa tidak mampu untuk melaksanakan panggilan, mewartakan kebenaran Allah. Tidak jarang, karena desakan yang begitu besar, banyak umat Tuhan yang meninggalkan iman percaya kepada Kristus. Kita adalah Ben Adam, anak manusia yang rapuh dan penuh kelemahan. Kita memang perlu menerima diri sebagai manusia yang rapuh dan lemah. Dengan kesadaran ini, kita yang rapuh mencari kekuatan yang dapat memampukan kita melakukan panggilan Allah, yaitu kekuatan Allah itu sendiri. Dengan kesadaran akan kerapuhan itu, manusia akan dijauhkan dari kesombongan yang dapat membuatnya jatuh. Kita sambut dengan PKJ 129. Kita tidak akan pernah terlepas dari pelanggaran dan dosa. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri, kita mengaku segala pelanggaran kita di hadapan Allah.
Diberi kesempatan umat untuk berdoa. Ya Allah, kami menyadari hakikat kami sebagai manusia yang rapuh dan lemah. Kami kerap kali mengandalkan kemampuan kami sendiri dalam melakukan tugas dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Akibatnya kami jatuh dan kami gagal. Kasihanilah kami, ya Allah. Ya Allah, kami pun sering menyalahkan-Mu, seolah Engkau adalah penyebab dari semua kegagalan dan kejatuhan kami. Padahal kegagalan kami semata-mata karena kami tidak mau berserah pada kehendak dan kuasa-Mu. Kami tidak sepenuhnya mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Sampai berlelah, tidaklah menolong kita yang lemah. Hanya Tuhan Allah yang Maha Kurnia, yang dalam kasih-Nya mengutus Putranya. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Allah, tolonglah kami agar mampu melihat kekuatan dan kuasa-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Mampukan kami untuk mengimani bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Amin. Sungguh kasih Allah sangatlah besar, nyata bagi kita yang telah mendengar bahwa Putranya disalib Golgota, menghapuskan dosa seluruh dunia. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Berita anugerah, kami berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 10, ayatnya yang ke-14. Sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamu-lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim Engkau menjadi penolong. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. PKJ 121. Andaikan kasih-Mu tidak merangkulku, aku lama seluruh hidupku tidaklah menentu lelah resah. Kau ulur tangan-Mu menuntun langkahku yang tersandar, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Terasa amanlah hatiku menyerah kepadamu. Kuatir golongan jalanku dan tetap bersamamu. Kirimlah Roh Kudus memimpinku terus di jalan-Mu. Nanti di surga-Mu terpuji kasih-Mu genap mekar. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menyadari sebagai anak-anak manusia kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hanya karena kasih dan anugerah-Mu lah yang membuat kami mampu untuk melanjutkan seluruh kehidupan kami dengan benar. Uluran tangan-Mu lah yang senantiasa menuntun langkah kami sehingga kami tidak tersesat. Dan oleh karena itu, hati dan jiwa kami selalu merasa aman dan tenang bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, dalam kehidupan ini kami pun rindu untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak manusia yang telah Tuhan lindungi, Tuhan berikan anugerah kehidupan, kami ingin belajar untuk taat kepadamu, melakukan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami juga boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, pada saat kami kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus memampukan kami, sehingga firman yang boleh kami renungkan bersama boleh kami mengerti, dan apa yang kami mengerti itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang kiranya berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yehezkiel 2 ayat yang pertama. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakannyalah aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan." Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di sorga, bagai mata hamba pandang tangan tuannya, sampai Dia kasihani kita. Kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di sorga, bagai mata hamba pandang tangan nyonyanya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhan,
tak cukup, kenyang diolok juga dihina oleh orang-orang yang merasa aman, oleh orang-orang yang sombong. Ya Tuhanku, kasihanilah kami Tuhan, sebab kami sudah cukup, kenyang dengan penghinaan. Pembacaan kitab 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka.
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbagai setiap kita yang mendengar, yang memelihara dan juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan ada seorang bijak yang sedang berjalan menelusuri sebuah kota. Lalu di persimpangan jalan, dia bertemu dengan 3 orang tukang batu yang sedang bekerja. Lalu orang bijak ini menghampiri tukang batu yang pertama dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu tukang batu yang pertama ini menjawab dengan nada yang ketus, Bapak Ibu Saudara, "Tidakkah kamu lihat, aku sedang menumpuk-numpuk batu untuk mendirikan sebuah tembok?" Kata tukang batu yang pertama. Karena aku tukang batu, ya kerjaku adalah menumpuk-numpuk batu sehingga menjadi tembok. Lalu beranjaklah orang bijak ini ke tukang batu yang kedua, mengajukan pertanyaan yang sama. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Tukang batu yang kedua ini menjawab, dia katakan bahwa, "Aku sedang mengerjakan satu pekerjaan yang sebetulnya menjengkelkan buatku. Tetapi karena aku dibayar, maka aku mengerjakannya." Itu kata tukang batu yang kedua. Dia bilang bahwa pekerjaan ini menjengkelkan, tapi karena ada uangnya, karena dia dibayar per hari, maka dia mengerjakan itu. Beralihlah orang bijak ini kepada tukang batu yang ketiga. Dan tukang batu yang ketiga diajukan pertanyaan yang sama, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jawab tukang batu yang ketiga seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan bahwa saya sedang bekerja membangun sebuah monumen yang terindah di kota ini. Ya. Tukang batu yang ketiga menjawab, saya sedang membangun sebuah monumen yang terindah di kota ini, dan saya senang karena saya diberi kesempatan untuk ikut ambil bagian membangun monumen terindah di kota ini. Saudara, apa yang mau dikisahkan dari cerita tadi? Dan apa kaitannya dengan tema khotbah kita pada hari ini, Ben Adam? Saudara, kalau bicara soal Ben Adam, sebetulnya tema ini mau bicara tentang 2 hal. Yang pertama, mau menyadarkan kita bahwa kita adalah anak-anak manusia ciptaan Allah, yang
memiliki kelemahan dan keterbatasan. Itu nanti kita akan lihat. Tetapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak manusia yang diciptakan Allah, maka kita juga diberikan tugas dan panggilan oleh Allah dalam kehidupan ini. Nah, ini yang mau saya ajak untuk kita lihat dulu yang pertama, saudara. Bahwa sebagai anak-anak manusia, sebagai ciptaan Allah, kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan untuk kita karyakan dalam kehidupan kita. Nah, kisah di awal tadi 3 tukang batu itu kan juga bercerita tentang bagaimana mereka melakukan sebuah tugas dalam kehidupan mereka, tetapi dengan persepsi yang berbeda-beda. Kalau saya ingin mengajak kita untuk berefleksi, saudara, seringkali dalam kehidupan ini, dalam menerima tugas dari Tuhan, dalam menerima apa yang Tuhan percayakan, seringkali kita bersikap seperti 3 tukang batu tadi. Mari coba kita bedah satu persatu. Kita mulai dari tukang batu yang pertama. Masih ingat tadi tukang batu yang pertama ini, dia melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu hanya sebagai sebuah rutinitas, ya. Dia katakan, karena saya tukang batu, maka kerjaan saya adalah numpuk-numpukin batu sampai jadi tembok, udah. Tukang batu yang pertama ini melihat kehidupannya seperti sebuah mesin yang diprogram, yang otomatis berjalan dengan rutin. Artinya apa? Tukang batu yang pertama ini, dia tidak lagi memahami, tidak lagi menghayati apa sebetulnya yang sedang dia kerjakan. Buat dia, semua itu hanyalah sebuah rutinitas tanpa makna. Dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita mau jujur, bukankah tanpa sadar kita juga sering seperti tukang batu yang pertama ini? Karena segala kesibukan dan rutinitas hidup ini, seringkali kita tidak lagi memaknai untuk apa saya melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena sesuatu yang rutin yang kita kerjakan, kita kehilangan maknanya. Akibatnya ya sama seperti tukang batu yang pertama tadi, hanya menjalani hari demi hari, kegiatan demi kegiatan, bahkan pelayanan demi pelayanan, tetapi kehilangan makna di dalamnya. Benar nggak? Coba kita periksa, ya. Mungkin kita rajin melayani, Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu, bahkan mungkin seminggu 2-3 kali aktif dalam pelayanan. Tetapi hati-hati, jangan sampai kemudian kita terjebak dalam sebuah rutinitas sehingga kita tidak lagi bisa memaknai untuk apa saya melayani ini. Jangan-jangan cuman karena tugas. Ya, saya seringkali men-challenge terutama untuk aktivis, para penatua, bahkan pendeta, ya, yang tiap minggu ke gereja melayani. Coba kita kembali refleksi, saya ke gereja itu untuk apa? Betulkah karena saya memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, atau hanya karena tugas dan rutinitas? Ini poinnya, ya. Sebagai Ben Adam, anak-anak manusia, kita diberi kepercayaan Tuhan untuk berkarya dalam dunia ini dengan makna. Itu kata kuncinya. Bukan hanya menjalani hari demi hari rutinitas karya yang tanpa makna. Oleh karena itu kita diajak untuk melihat bahwa kehidupan ini bukan hanya soal lahir, bermain, belajar, bekerja, menikah, tua, dan mati. Bukan hanya itu kehidupan kita, tetapi ada makna di dalamnya. Itu tukang batu yang pertama. Dia hanya melakukan rutinitas tanpa memaknai apa yang dia karyakan. Bagaimana dengan tukang batu yang kedua? Ingat apa jawaban dari tukang batu yang kedua saat ditanya apa yang sedang dia kerjakan? Tukang batu yang kedua, dia sebetulnya merasa jengkel dengan pekerjaannya. Ya,
Buat dia pekerjaan menjadi tukang batu itu membosankan dan menyebalkan. Tetapi karena dapat duit, ada uang, dibayar, dia mau melakukannya, terpaksa. Tetapi karena ada yang dia butuhkan, maka dia melakukannya. Lalu bagaimana dengan kehidupan pelayanan dan tugas panggilan kita di tengah dunia? Banyak orang Kristen yang juga melakukan tugas panggilan pelayanan karena ingin mendapatkan apa yang dia butuhkan. Apa yang dibutuhkan? Mungkin bukan soal uang, tetapi apa? Pujian, pengakuan dari orang lain, ya kan? Banyak orang Kristen yang terlihat aktif, terlihat melayani dengan begitu luar biasa, melakukan tugas panggilan Tuhan sepertinya begitu baik, tetapi ada udang di balik batu. Ada keinginan yang tersembunyi, yaitu apa? Butuh diakui oleh orang lain, butuh dihargai oleh orang lain, butuh dipuji oleh orang lain. Akibatnya yang dia karyakan tugas dari Allah bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dampaknya apa? Suatu saat pada waktu dia tidak lagi mendapatkan apa yang dia butuhkan, dalam pelayanan dia tidak lagi dipuji, dia tidak lagi diakui, dan merasa bahkan tidak lagi diterima, maka dengan mudah orang itu akan mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mencari apa yang dibutuhkan. Sebenarnya gak suka, seperti tukang batu yang kedua tadi. Tapi karena mendapatkan yang dibutuhkan, iya dia mau. Begitu apa yang dibutuhkan itu tidak lagi didapatkan dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan tugas Tuhan yang percayakan kepada kita, maka kita mundur dari kehidupan yang Tuhan inginkan. Itu yang kedua. Nah tentu tukang batu yang pertama dan tukang batu yang kedua bukan contoh yang baik untuk kita tiru. Kita mau belajar untuk menjadi seperti tukang batu yang ketiga, yaitu apa? Masih ingat tukang batu yang ketiga menjawab apa saat ditanya apa yang sedang dia kerjakan? Dia mengatakan, aku bersyukur, aku bahagia karena aku terlibat dalam pembangunan monumen terindah di kota ini. Artinya tukang batu yang ketiga ini bisa memaknai bahwa dia mensyukuri, dia dipercaya oleh pemerintah kota untuk terlibat sebagai salah satu orang yang membangun monumen terindah di kota itu. Dia mensyukuri kesempatan yang dia miliki. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara, sebagai anak-anak manusia yang dipercayakan Tuhan tugas, panggilan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa kasih, membawa damai dalam kehidupan ini, maka milikilah paradigma seperti tukang batu yang ketiga. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Tuhan masih memberikan Anda dan saya kesempatan untuk berkarya. Bersyukur karena Tuhan masih mau mempercayakan tugas untuk menjadi anak-anak manusia di tengah-tengah kehidupan kita. Dan menggunakan itu sebagai sebuah kesempatan yang masih Tuhan berikan. Bukan karena rutinitas, bukan karena keterpaksaan, bukan untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi melihat ini sebagai sebuah karya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selama masih ada kesempatan. Seharusnya ini yang kita pahami, seharusnya ini yang menjadi paradigma kita. Sehingga pada saat Tuhan meminta kita untuk terlibat dalam tugas panggilannya, kita merespon dengan sukacita. Kita merespon dengan ungkapan syukur, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan berbeban berat. Nah, kini yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana caranya agar kita bisa seperti tukang batu yang ketiga tadi? Bagaimana caranya agar kita bisa merespon setiap tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan ungkapan syukur itu? Saya ingin membagikan beberapa hal dari bacaan-bacaan kita hari ini, saudara. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan
berkenan memakai kita di tengah-tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita. Itulah arti yang kedua tadi dari Ben Adam. Anak manusia itu berarti memang kita itu lemah. Ya, betul kita itu lemah sebagai Ben Adam. Betul kita punya kekurangan, tetapi Allah mau memakai kekurangan Anda dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menarik. Kalau kita lihat tadi di dalam ketiga bacaan kita, kalau saya boleh rangkum Bapak Ibu, bacaan yang pertama bicara soal pemanggilan Yehezkiel. Ya, di dalam Yehezkiel 2 tadi, kita melihat bahwa Allah memanggil Yehezkiel dengan sebutan apa tadi? Coba dilihat lagi Yehezkiel 2. Apa? Firman-Nya kepadaku, ayat pertama, hai anak manusia. Lihat ya. Panggilan anak manusia, Ben Adam. Ini kata Ben Adam diambil dari sini Bapak Ibu Saudara. Ini mau mengatakan bahwa Allah tahu bahwa Yehezkiel itu adalah anak manusia yang terbatas. Ya. Jadi Allah tahu kok bahwa Yehezkiel itu memang anak manusia ciptaan Allah yang memang terbatas. Tetapi di tengah-tengah keterbatasan itu Allah memanggil Yehezkiel untuk memberitakan seruan pertobatan kepada bangsa Israel yang keras hati dan tegar tengkuk itu. Ya. Poin saya adalah begini, bahwa Allah memang mengenal siapa orang yang dipilihnya, dan Allah pun tahu apa yang menjadi kelemahannya. Tetapi Allah tetap bersedia memakai kita dalam kelemahan kita. Demikian juga dengan Paulus. Ya, kalau tadi juga kita lihat di dalam bacaan kita yang kedua, di dalam 2 Korintus, kita digambarkan bagaimana Paulus pun memiliki kelemahan. Itu yang disebut Paulus dengan duri dalam daging, yang konon katanya adalah sebuah sakit, penyakit yang dialami oleh Paulus. Kemungkinan adalah sakit epilepsi. Paulus dalam kelemahan tubuhnya tetap dipakai Allah dengan luar biasa. Ya, artinya Paulus bukan manusia super tanpa kelemahan. Walaupun dia begitu hebat luar biasa melakukan karya penginjilan, tapi dia juga punya kelemahan. Tapi Allah tetap mau memakainya. Ya. Demikian juga dalam Injil Markus tadi kita lihat bagaimana Yesus pun mengutus para murid berdua-dua dengan segala keterbatasan mereka untuk menggambarkan Injil. Poinnya apa yang pertama yang mau saya katakan? Walaupun kita ini memiliki keterbatasan dan kelemahan, itu tidak menjadikan alasan untuk kita tidak merespon tugas panggilan Tuhan. Allah mengetahui kelemahan kita, tapi justru di tengah-tengah kelemahan itulah Allah mau memakai kita. Kalau mengutip kata Paulus tadi, jika aku lemah, maka imanku kuat. Itu yang mau dikatakan di sana. Jadi yang pertama, mari respon panggilan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan mensyukuri itu, apapun kondisi kita, apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita. Karena merespon tugas Tuhan itu bukan masalah mampu atau tidak mampu, tetapi masalah mau atau tidak mau. Kenapa saya katakan gitu? Karena hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena Allah tahu kita itu terbatas sebagai Ben Adam, maka Allah tidak pernah meminta atau menugaskan kita tanpa menyertai kita. Pada saat Allah meminta kita untuk terlibat dalam tugas pelayanannya, maka Dia pun menyertai kita. Dia pun memampukan kita, menolong kita. Itu yang juga dikisahkan dalam 3 bacaan kita tadi. Yehezkiel sebagai anak manusia dipanggil Allah, tapi disertai Allah. Betul? Disertai Allah dalam menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa Israel. Paulus, meskipun dia lemah, memiliki duri dalam daging, tetapi Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Allah terus menyertai Paulus dalam kelemahannya. Demikian juga dengan para murid yang diutus oleh Yesus di Markus. Mereka dilengkapi dengan kuasa untuk mengusir setan,
untuk melakukan banyak mujizat. Artinya apa? Saat Tuhan mengutus kita, meminta kita untuk terlibat dalam tugas pelayanannya, dalam segala kelemahan kita, Dia menolong dan menyertai kita. Dia yang akan memampukan kita. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan bukan soal mampu tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Maukah kita menggunakan kehidupan kita untuk melakukan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan ini? Pada saat kita mau, maka di sanalah Roh Kudus akan bekerja, menolong dan memampukan kita di tengah segala kelemahan dan kekurangan kita. Itu yang kedua. Ya. Yang pertama, Allah tahu kelemahan kita sebagai Ben Adam. Yang kedua, Allah memanggil kita dan akan melengkapi kita dan menolong kita melakukan tugas panggilan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, maka kita kembali diingatkan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apa yang mesti kita lakukan? Ada banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi yang paling sederhana, kalau saya boleh menyimpulkan, bagaimana kita diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap segi kehidupan kita. Apa maksudnya? Kerajaan Allah adalah situasi di mana Allah memerintah. Dan pada saat Allah memerintah, maka saya membayangkan pasti kehidupan ini akan penuh dengan cinta kasih. Kehidupan ini akan penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan ini akan penuh dengan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, kita terpanggil untuk menghadirkan itu semua dalam kehidupan kita. Membagikan cinta kasih Tuhan, membawa damai sejahtera Kristus, menghadirkan kebenaran dan keadilan dalam setiap segi kehidupan kita. Itu tugas kita. Mudah? Tidak. Tapi kita tidak sendirian. Kita memang lemah, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai dan menolong kita. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan tugas panggilan ini. Mari kita teruskan apa yang Tuhan percayakan, bukan sebagai rutinitas, bukan untuk mendapatkan apa yang kita mau, tetapi semata-mata sebagai ungkapan syukur karena Allah masih mempercayakan kita tugas panggilan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menjadi anak-anak manusia, selamat menjadi Ben Adam yang di satu sisi memang memiliki banyak kelemahan, tetapi di sisi lain yang mau merespon panggilan Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan dulu. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa kami sebagai Ben Adam, anak-anak manusia,
Kami memang memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam hidup ini. Tetapi ya Bapa, kami bersyukur karena di tengah-tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau masih mau memakai kami, memanggil kami terlibat dalam tugas panggilan Tuhan di tengah dunia ini. Oleh karena itu, mampukan kami untuk merespon tugas itu dengan ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, sehingga pada saat kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini, bukan karena sebagai sebuah rutinitas dalam hidup kami, bukan untuk memperoleh apa yang kami butuhkan, tetapi sebagai ungkapan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, sertai kami. Kami tahu bukan perkara mudah untuk melakukan tugas panggilan-Mu di tengah dunia ini, karena akan banyak rintangan, akan ada banyak hambatan yang akan kami hadapi. Tetapi kami percaya dengan pertolongan dari Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan berikan, kami akan dimampukan untuk melewati setiap rintangan itu, sehingga kami boleh terus membawa kasih, damai sejahtera, kebaikan, kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami di tengah keluarga, baik dalam kehidupan kami di tengah lingkungan pekerjaan kami, dalam lingkungan masyarakat, dan juga dalam kehidupan pelayanan. Biar terus kami boleh memaknai setiap karya yang boleh kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa untuk setiap pergumulan umat-Mu di tempat ini. Bagi mereka yang mengalami pergumulan di tengah-tengah kelemahan tubuh karena sakit penyakit, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan bahkan kesembuhan di dalam Tuhan. Biar di dalam segala kelemahan tubuh mereka, iman mereka tetap kuat, boleh melihat dan menaruh pengharapan hidup kepada Tuhan, sehingga apa yang boleh dijalani, pengobatan, perawatan, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kondisi yang lebih baik. Kami berdoa untuk umat-Mu yang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, yang memiliki kerenggangan atau keretakan hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, ataupun hubungan antar sama saudara. Tuhan pulihkan relasi-relasi yang retak ini dengan kasih Kristus, sehingga keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini boleh menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera-Mu. Bapak, kami berdoa juga untuk umat-Mu yang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya mempertemukan umat-Mu ini dengan pasangan hidup yang sepadan, yang telah Tuhan siapkan, sehingga mereka boleh bersama-sama membangun rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat yang bergumul tengah-tengah dunia pekerjaan mereka, yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan buahkan jalan untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Bagi yang telah bekerja, Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, sehingga apa yang boleh dikaryakan semua boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk orang lain. Kami berdoa bagi umat yang bergumul di tengah-tengah usia lanjut, di tengah-tengah segala keterbatasan fisik mereka, kelemahan tubuh mereka. Tuhan senantiasa memberikan iman yang semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga para jemaat-Mu yang memasuki usia lanjut, mereka dapat menjadi teladan iman dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, GKI Kafling Polri. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, baik itu pendeta, para penatua, aktivis, pengurus badan pelayanan, biar mereka boleh bersatu hati dalam melakukan setiap program-program yang ada, sehingga itu semua boleh membawa pertumbuhan iman jemaat Tuhan, dan bahkan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat lainnya. Tuhan berkati setiap gereja-Mu untuk boleh menjadi pewarta-pewarta Injil, untuk terus melakukan tugas panggilan mereka di tengah-tengah dunia, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang yang terus bercahaya, memberi rasa di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Bapak, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami, biar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh menangani persoalan ekonomi, politik maupun keamanan dengan bijaksana, sehingga keputusan-keputusan yang diambil semua hanya didasarkan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau pribadi mereka.
Biar bangsa kami boleh hidup juga berdampingan dengan damai di tengah-tengah segala perbedaan yang ada. Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, kita akan masuk liturgi persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah bahwa segala yang kita miliki adalah dari Tuhan yang kita gunakan untuk kemuliaan namanya. Kita akan nyanyikan PKJ 150. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat
Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang minggu ini. Apabila hari ini kami boleh mempersembahkan persembahan kami, ini juga semata-mata karena kasih-Mu. Untuk itu terimalah persembahan kami, karena kami persembahkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kami menyerahkan hidup kami hanya dalam naungan kuasa dan kasih Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulang dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.